Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita cek kerapian dulu. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu dan merapikan pakaiannya masing-masing. Coba. Pastikan tidak ada yang tidak rapi, semuanya sudah rapi. Silakan jika sudah rapi bisa duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oh, rupanya masih kurang semangat ya. Coba Bapak kasih jargon dulu. Nanti ketika saya bilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. SMK bisa. Gitu ya. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, SMK bisa. Nah, sebelum nanti memulai pembelajaran, silakan kalian mengeluarkan dan mempersiapkan alat tulisnya. Kali ini kita belajar materi apa? Ya, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Dan jika ada HP, silakan dinonaktifkan terlebih dahulu HP-nya. Nah, supaya kita belajarnya lebih berkah, maka awali dulu dengan kegiatan berdoa. Silakan salah satu perwakilan ataupun ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, bro. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, selanjutnya kita melakukan presensi dulu ya untuk mengecek kehadiran. Nanti silakan yang namanya saya panggil untuk angkat tangan. Yang pertama, Al-Kaila, Alia, Anggi, Cindy, Dea, Zakia, Egi Fajar. Oh, sakit ke UKS. Nah, nanti apabila ada yang merasa sakit ataupun kurang enak badan, bisa bilang ke Pak Guru, nanti saya izinkan untuk ke UKS dulu ya. Nanti karena utamakan itu kesehatan sebelum kita pembelajaran. Baik, kita lanjut. Habil, Hadir, Pak. Helmi, Hadir, Pak. Mugiarto, Hadir, Pak. Zia, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Rangga, Hadir, Pak. Sulung, Hadir, Pak. Sakila, Wiwit, Wulan. Oke. Berarti yang tidak hadir satu ya. Nah, kita lanjut ke materi. Ini mata pelajarannya apa? Oke, instalasi penerangan listrik. Nah, nanti kali ini kita akan belajar memasang instalasi penerangan listrik bangunan. Sudah siap? Nah, dari gambar yang saya tayangkan, kira-kira apa pemikiran kalian? Ini gambar apa dulu? Kos-kosan. Ada lagi? Kontrakan. Ada lagi? Rumah, hotel, penginapan gitu ya. Ada lagi? Villa. Ya, ini adalah bagian dari tempat tinggal. Kalau misalnya kita memikirkan banyak kan, populasi itu kan semakin kesini semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak, otomatis hunian ataupun tempat tinggal juga akan semakin banyak. Maka ketika semakin banyak tempat tinggal, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah banyak membutuhkan instalasi listrik. Nah, di sini saya ingin memotivasi kalian ketika nanti kalian bisa belajar dengan baik, terus memahami materi dengan baik, harapannya nanti kalian bisa dan memiliki skill hingga akhirnya ya kalian bisa, nah misalnya berwirausaha, buka jasa pasang listrik baru ini di sini tuh.
banyak sekali yang mencari. Dan di sini pun masih cukup sedikit. Jadi istilahnya itu saingannya masih sedikit, yang membutuhkan itu banyak. Nah, harapannya kalau kalian belajar materi dengan baik, nanti kalian bisa pasang listrik, bisa usaha pasang listrik, bisa jadi teknisi, instalatir, konsultan mungkin, dan lain-lain. Gitu. Oke, lanjut. Di pertemuan kita kemarin, kita sudah membahas tentang komponen instalasi penerangan. Komponennya sudah ya kemarin ya, masih ingat? Masih. Untuk selanjutnya, kita akan belajar materi yaitu memasang instalasi bangunan sederhana. Nah, adapun tujuannya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, saya minta tolong dong untuk Dea, bisa dibaca? Tujuan pembelajaran 1. Mengklasifikasikan jenis-jenis komponen instalasi listrik bangunan sederhana. Baik. 2. Menjelaskan fungsi komponen instalasi listrik bangunan sederhana. 3. Menjelaskan cara pemasangan komponen instalasi listrik bangunan sederhana. Oke, cukup. Nah, untuk selanjutnya, yang nomor 4, 5, 6, siapa yang ingin membaca? Oh iya, Habil, silakan Habil. 4. Mampu mengklasifikasikan jenis komponen instalasi listrik bangunan sederhana. 5. Mampu menyesuaikan fungsi komponen listrik pada instalasi listrik bangunan sederhana. 6. Mampu memasang komponen instalasi listrik bangunan sederhana sesuai dengan fungsi. Nah, harapannya nanti tujuan ini dapat kita capai dalam pembelajaran kali ini. Oke, lanjut. Sebelum kita memasang instalasi bangunan sederhana, yang pertama adalah materi penempatan titik beban. Ada yang bisa bantu membacakan? Ya, Noval silakan. 1. Penempatan titik beban. Penempatan titik lampu atau piting lampu sangat berpengaruh terhadap hasil pencahayaan. Hasil pencahayaan yang baik dapat diperoleh dengan mengkombinasikan penempatan titik lampu dan pemasangan armatur. Nah, jadi pemasangan titik lampu seperti kita bisa lihat ke atas. Nah, titik lampu ini juga tidak bisa kita pasang sembarangan. Jadi ada aturannya dan ada perhitungannya. Nggak mungkin misalnya acak ya, ini masang 4, ini masang 8, masang 7 gitu ya. Kayak formasi sepak bola, 4-4-3 Pak. Nggak bisa ya. Oke, lanjut ke 2. Penempatan titik kontak-kontak. Bisa dibantu untuk membacakan, Anggi? Oh, Anggi dulu ya? Anggi apa Sakila? Sakila dulu ya, Sakila. 2. Penempatan titik kontak-kontak. Kontak-kontak biasanya dipasang di area ujung ruangan atau tempat yang dimungkinkan tidak ditempati perabotan rumah tangga, seperti lemari, tetapi dimungkinkan dekat dengan peralatan elektronik maupun listrik yang akan dihubungkan pada kontak-kontak tersebut. Tinggi pemasangan kontak-kontak tersebut adalah 150 cm dari lantai. Nah, penempatan titik kontak-kontak ini diasumsikan pemasangannya 150 cm dari lantai. Itu supaya nggak terlalu dekat dengan dasar lantai. Harapannya nanti ketika ada anak-anak bermain ya, anak-anak balita yang masih belum sadar akan bahaya, nanti ketika pegang stop kontak justru akan terjadi bahaya, kestrum dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya penempatan saklar tadi yang belakang. Oke, silakan dibaca Mas. Penempatan saklar dinding untuk memudahkan pelayanan tata letak sebaiknya mengikuti aturan sebagai berikut. A. Tinggi saklar dari lantai adalah 150 cm. B. Jarak saklar dari ujung ruangan atau ujung tembok adalah sekitar 20 cm. C. Saklar tidak ditempatkan di belakang pintu saat daun pintu dibuka. D. Penempatan saklar mudah dijangkau dekat dengan pintu masuk ruangan. Nah, begitu. Jadi pemasangan saklar pun sama, tidak istilahnya tidak sembarangan dan ada aturannya seperti dituliskan di sini. Silakan ada pertanyaan? Ya, Helmi. Tinggi pemasangan saklar harus 150 cm dari dasar lantai. Oke. Kira-kira ada yang bisa bantu menjawab? Oke, Zia, gimana Zia? Menurut saya, tinggi saklar itu diatur 150 cm karena sudah tertera di dalam kuil. Dalam buil. Oke, baik. Satu lagi dengan alasan keamanan. Jika tinggi saklar berada di bawah 150 cm dapat membahayakan orang-orang di sekitar, kecuali ada penutupnya. Oke, begitu. Helmi, puas jawabannya? Oke, tepuk tangan.
Nah, itu ya, silakan dari kalian jika ada pertanyaan, silakan bertanya, dan jika tahu silakan disampaikan, nggak apa-apa, kita belajar bersama. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah tayangan video untuk pemasangan. Silakan kalian simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Analis Trigonometri. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan coba memsimulasikan cara pasang stop kontak yang sebenarnya di sandarnya ada seperti ini. Nah, Jadi teman-teman pasti pernah lihat ya stop kontak dan ini apa ini? Nah, ini? Oke. Kalau di sini? Terus. kemudian kita buka stop kontak saklarnya dan inilah wiring atau pengkabelannya juga filmin. Jadi dan semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa memperbaiki saklar atau stop kontak di rumah teman-teman ya, karena teman-teman paham konsepnya. Dan oke, kita mulai simulasinya aja. Jadi di depan ini ada sebuah tenis, kemudian ada terminal dari stop kontak dari sampah dari dan juga ada dua buah lampu yang nantinya menghubungkan ke sampah ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil kartu pikiran ya. Berarti kabel netralnya ada berapa ya? 4. Netral 1 kemana? Sumber. Netral 2? Netral 3? Lampu 1. Netral 4? Oke. Sebelah mana pemasangan fasa? Kiri ya, sebelah kiri. Ada stop kontak ya, jadi kita tidak perlu mengambil sumber listrik dari atas ini ya, kita cukup jumper yang dari stop kontak saja seperti ini. Itu nanti akan tersambung ke terminal sebelah kiri ya, kemudian kita jumper lagi ke terminal sebelah kanan, yang artinya Charger laptop. Charger laptop. akan terhubung ke ruas sebelah kanan. Kita lihat kabel yang ada di televisi mengarah ke masing-masing lampu. Untuk kabel berwarna
Ya, betul. Seperti ini, kita lihat ke bagian sakarnya ya teman-teman. Kabel yang berwarna coklat ini itu ditemukan ke tuas kanan ya, sedangkan kabel yang berwarna merah ditemukan ke tuas kiri. Dan di tuas kanan ini kabel berwarna coklat yang nantinya akan kita hubungkan ke sini ya, ke lampu yang pertama. Oke, yang di kanan ini kabel berwarna coklat akan ke lampu yang pertama, sedangkan kabelnya berwarna merah. Kalau kita remuk nantinya akan dihubungkan ke lampu yang kedua. Jadi tuas sebelah kanan ini akan dihubungkan ke lampu yang pertama, sedangkan tuas sebelah kiri akan dihubungkan ke lampu yang kedua. Oke, kita coba sambungkan ya. Untuk sampah kanan itu kita sambungkan ke lampu yang pertama, dan untuk sampah kiri ya, ini untuk ke terminal kiri kita hubungkan ke lampu yang kedua. Sedangkan yang dari lampu ini kabelnya awalnya semuanya sudah terkoppel ya, masuk ke arah sumber listrik yang termasuk ke arah terkoppel. Oke, jadi wiringnya sudah selesai teman-teman. Nah, sudah selesai wiringnya. Silakan, ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, gimana dia? berapa jumlah kabel yang masuk ke dalam saklar seri? Berapa jumlah kabel apa nih? Fasa atau netral? Kabel fasa. Kabel fasa yang masuk ke saklar seri. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Mugi. Bagaimana Mugi? menurut saya dalam pemasangan saklar seri membutuhkan 3 kabel. 3 kabel, baik. Apa aja? Yang pertama input, Input, yang kedua output ke lampu 1, Hah? dan yang ketiga output ke lampu 2. output ke lampu 2. Begitu jawabannya. Ada yang bisa melengkapi mungkin? Ya Pak, Ya, Noval, bagaimana? jadi menurut saya itu Pak, Hah? dalam logik itu kan menggunakan satu input. Hah. Jadi kalau menggunakan 4 kabel itu 2 inputnya dikasih 2 sumber. Jadi yang satu buat input dari Satu, sumber, satu input 2 dari sumber, lalu yang output 1 ke lampu 1, output 2 ke lampu 2. Oh, baik, begitu. Berarti dia bisa menyimpulkan jawabannya ada yang 3 dan ada yang 4. Ketika yang 3 berarti inputnya 1 dan ada koppelnya ya istilahnya ya. Ketika yang 4 berarti nggak ada koppelnya. Inputnya 2, outputnya 2. Begitu. Bisa dipahami jawabannya? Oke, beri aplaus untuk yang menjawab. Baik, selanjutnya kita ke ini hubungan antar komponen instalasi penerangan. Kalau ini simbol saklar apa? Tunggal ya, karena gangnya 1 dan ini ada simbol lampu. Saklar tunggal di sini melayani berapa lampu? 1 lampu. Ini adalah contoh diagram garis tunggal dan diagram pengawatan dari instalasi saklar tunggal dan 1 lampu. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, next ya. Kita lanjut. Kalau yang kedua ini tadi saklar seri ataupun saklar ganda untuk mengoperasikan 2 buah lampu. Di sini adalah simbol dari saklar seri. Sini lampu 1 dan sini lampu 2. Lalu di sini ada pengawatannya. Nah, ini tadi jawaban dari Mugiarto. Di mana inputnya ada berapa? 1, tapi di sini ada koppelnya. Ya. Sehingga terhubung semua dan output 1 ke lampu berapa? 2 dan output 2 ke lampu 1. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut di sini. Yang ketiga ini adalah contoh rangkaian dari saklar tukar ataupun saklar hotel. Saklar hotel ini biasanya dioperasikan di tangga hotel ya, di mana ada 2 hubungan saklar tukar 1 dan ini saklar tukar 2 dan di sini ada 1 lampu. Nah, di sini hubungannya masuk ke 0, input 0. Lalu di sini nomor 1 ke 3, lalu ini 3 ke 1, lalu 0 S2 menuju ke
lampu. Dan ini pun sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tapi baru teori saja ya. Nah, nanti kita akan mencoba praktek dulu yang instalasi saklar seri ataupun saklar ganda. Baik, lanjut. Nah, nanti harapannya ketika kalian sudah bisa merencanakan, terus mengaplikasikan, kalian juga harus bisa mendesain. Ya, jadi harapannya lulusan anak SMK itu tidak hanya jadi pelaksana, melainkan juga bisa jadi perancang, jadi desainer, jadi konsultan yang lengkap seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh instalasi denah rumah tinggal. Dan di sini ada lengkap. Mungkin kita telaah di sini satu-satu. Ini simbol apa? Lampu. Ini simbol saklar. Ini simbol stop kontak. Itu. Ini adalah denah dari rumah tinggal. Nah, jadi nanti harapannya kalian bisa membuat seperti ini ya. Bisa nggak kira-kira membuat seperti ini? Bisa ya, harus optimis, harus percaya diri, bisa. Oke, selanjutnya kita persiapan untuk kegiatan hari ini adalah saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti saya akan membagikan kalian untuk beberapa kelompok, ya. Nanti mungkin saya bagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 anak. Nah, di sini Pak Guru punya gambar. Ya, ini adalah gambar buah-buahan. Ya, ada nanas, nanti ada macam-macam. Nanti silakan yang dapatnya sama-sama nanas berkumpul jadi kelompok nanas. Yang dapatnya sama-sama apel berkumpul jadi apel. Begitu ya? Paham ya? Oke, saya bagi dulu. Silakan ke belakang dulu. 1, 2, 3. Ini mohon maaf, baginya cuma gambar ya, nggak buah beneran. Nanti beli ya. Nah, yang sudah mendapatkan silakan cari kelompoknya masing-masing, nggak apa-apa, dimulai dari sekarang. Kumpul. Ya. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Jika sudah, ini mohon maaf saya matikan dulu. Nah, selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan, ini isinya job sheet ya. Job sheet ini nanti silakan kalian digambar dulu rangkaiannya, sekalian berdiskusi satu kelompoknya. Silakan yang aktif diskusinya. Nanti gambarnya sudah jadi dan semua wajib menggambar. Masing-masing peserta didik wajib menggambar supaya nanti semua bisanya itu merata. Jangan hanya 1 orang, 2 orang yang bisa gambar, tapi semua harus bisa menggambar. Kalau sudah semua menggambar, nanti silakan kalian angkat tangan ya untuk memberikan kode ke saya. Lalu nanti saya persilakan untuk praktek terlebih dahulu. Makanya silakan kalian berlomba-lomba untuk menggambar dengan cepat, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, silakan. Satu kelompok, nggak apa-apa, ini hadap ke belakang nggak apa-apa ya. Yang terakhir kelompok apa ini? Anggur. Silakan. Silakan yang sudah mulai menggambar diagram pengawatannya.
Silakan saling berdiskusi gambarnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Udah? Udah. Oke. Kelompok apa ini? Kelompok apel. Kelompok apel, oke yang pertama. Ayo silakan yang lain. Sudah belum? Mangga sudah? Nanas sudah? Belum. Bentar lagi, oke. Oh iya, nanti silakan perhatikan ya, sebelum memulai praktek, saya kembali lagi mengingatkan nanti untuk menaati K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, nanti adapun K3-nya adalah satu, kalian wajib memakai sarung tangan. Oke, silakan dibawa sepatu ya. Termasuk ini sudah memakai wear pack juga sudah bagus. Nah, nanti dan ketika praktek jangan bercanda, jangan bersenda gurau karena kita prakteknya itu berkaitan tentang listrik karena listrik itu membahayakan. Gitu ya. Silakan dilanjut. Ya sudah, kelompok yang sudah? Oke, nanas sudah. Tadi apel sudah pertama, nanas kedua. Sudah, mangga sudah. Silakan kelompok apel dulu boleh mengambil alat dan bahan, iya. Lanjut untuk kelompok nanas, boleh ambil alat dan bahan. Dan salah satu nanti menyiapkan mejanya ya. Udah, oke. Silakan bergantian ya. Mejanya siapkan, Bu. Mejanya siapkan. Oke, 1, 2. Ya, pakai yang ini dulu nggak apa-apa. Kelompok 2 geser lagi sebelah sini. Nggak apa-apa. Yang itu ya, sebelah sana. Nah.
Nggak apa-apa, tadi gambar kerjanya silakan dibawa kertasnya dan alat tulis untuk mengukur hasil pengukuran. Nanti di situ tertuliskan mengukur tegangan. Ya, silakan langsung. Kursinya dirapikan. Kursi. Jangan lupa tadi ya, ukuran saklar stop kontak berapa sentimeter? Ya, silakan. Perhatikan, masangnya jangan miring-miring. Meterannya masih meteran? Meteran. Meteran. Kurang. Kurangnya udah ada tadi mah. Belum ada yang ngukur pakai meteran. Nah itu pasti kasihin, nanti kamu ada yang rekam dia ukur gitu.
Pak, yang tengah. Enggak ngukur ke bawah kan pasang saklarnya kan 150 cm. Ya. Kamu video. Mumpung ini praktek ya, shoot dari segala sisi. Iya. Ya, zoom, pinggir, Iya. tangannya full, Iya. muter-muter. Juga ada yang bilang. Cari sarung tangan itu salah satu, ada yang nggak pakai sarung tangan atau enggak nanti kalau nggak nemu dua masing-masing sarung tangannya satuan. Tangan aja. Kita cari dulu ada. Ayo silakan kerjasama semuanya ya.
gue yang pakai sentral. Warna kabel fasanya diganti hitam, Mas. Warna kabel fasanya. Warna hitam. Jadi, iya itu hitam juga. Itu ambil sana. Masangnya jangan sampai kelihatan kabelnya, kurang ke atas lagi. Termasuk nanti pas nespen ya, pas nespen. Di zoom tes nanti.
bintang box sekali sekali sini. Ini apa filter sama Ini terus yang ini kayak buat nutup nanti kan yang zoom tempel lagi. Biar di sampingnya sini. Itu kayak patokan biar kameramen yang lain bisa masuk sini buat nutupin yang itu yang utama. Oke, baik. Jika yang sudah, pastikan bereskan lagi ruang kerjanya. Ya kan nanti bisa ambil sapu untuk disapu. Silakan bisa ambil sapu dulu, cari sapu. Nggak usah, penguatan aja. Nanti habis itu boleh dicoba dulu ya. Cek tegangan dulu. Cek tegangan. Multimeternya mana? Ya. Sisakan tes pen dan silakan nanti kalian mencoba dan jangan lupa ukur tegangannya ya. Ukur tegangan tas stop kontaknya. Ambil multimeter. Nih. Ya. Ini taruh di meja kerja. Dari kelompok apa ya? Kelompok anggur, oke. Nanti silakan ada yang mencatat hasil pengukurannya. Nah, berapa itu? 200 berapa? 220. Oke, silakan dicatat. Pengukuran tegangan stop kontak ataupun kontak-kontak 220. Dilepas dulu sarung tangannya biar lebih itu. Ayo kelompok yang lain bisa menyusul. Pasang satu kabel lagi buat ground. Masukin aja ke sini ya. Ini yang fasa belum diganti ya. Yang fasa ini hitam ya. Terus nanti ini satu lagi buat ground, terus tambah masukin aja satu. Ini
nutupin yang utama. Terus kalau ini terlalu lama ditutup lagi buat sama yang pendek-pendeknya itu yang zoom. Silakan dibereskan dulu tempat kerjanya. Boleh ambil sapu dulu. OP yang kecilnya nggak ada. Nggak ada. Apa, Pak? Nggak boleh, Pak. Satu lagi yang hijau buat itu masukin aja. Jadi 3, inputnya 3. Ya silakan disusun dulu buat presentasinya. Udah bisa dicoba? Oke. Stop kontak bisa tadi? Sudah, Pak. Oh. Hijau. Masukin. Nggak usah dipasang. Masukin di situ. Ya, silakan bisa dicoba dan diukur tegangannya ya, stop kontaknya. Ini kelompok apa? Kelompok mangga. Oke, silakan kelompok mangga. Dites spenter lebih dahulu, stop kontaknya. Oke, silakan dipersiapkan untuk bahan presentasinya. Ya. Udah? Ini kelompok ini? Ya, silakan. Udah, silakan dicoba dulu. Ini multimeternya. Nanti hasil pengukuran tegangannya dicatat. Oke. Tinggal ukur tegangannya.
Silakan dirapikan mejanya. Cicil dirapikan dulu. Yang lain duduk apa gimana? Iya, nanti duduk. Oke. Dites pen terus sama diukur tegangannya. Udah, nanti silakan duduk dulu. Kita presentasi ya. Ini mejanya dipinggirin seperti itu. Silakan yang sudah duduk dulu. Helmi kelompok apa ya? Apel. Nah, silakan dibereskan dulu, duduk. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan presentasi ya, selanjutnya ya. Presentasi dan sedikit untuk melakukan pengujian praktek gitu. Nah, nanti kita urut dari kelompok yang selesai terlebih dahulu. Tadi kelompok anggur mana anggur? Oke, silakan kelompok anggur terlebih dahulu. Bisa presentasi dan mendemokan rangkaiannya. Boleh, nanti yang lain agak serong ya melihatnya ya. Ya, silakan dimulai terlebih dahulu. Oke Pak, jadi yang pertama MCB satu fase dinaikkan. Pertama MCB 3 fase dinaikkan untuk mengaliri tegangan. Ya. Lalu MCB satu fase dinaikkan untuk mengalirkan tegangan pada rangkaian instalasi. Pengecekan pada stop kontak. Ada ya. Fasanya di sebelah mana? Kiri. Fase berada di sebelah kiri yang menandakan rangkaian sudah sesuai dengan poin rak. Oke, terus untuk saklarnya langsung. Lalu untuk saklar, tekan saklar sebelah kiri untuk menyalakan lampu A. Tekan saklar sebelah kanan untuk menyalakan lampu B. Oke. Kembalikan saklar ke posisi awal untuk mematikan lampu. Oke, silakan menghadap ke yang lain dan silakan dari teman-teman apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Pertanyaan terkait kelompok dari kelompok anggur. Oke, Helmi, bagaimana? Pada saat di bagian stop kontak, bagian fasenya di sebelah kanan boleh atau tidak, Pak? Gimana? Bantu jawab dulu. Menurut saya boleh-boleh saja, tapi kita kan bekerja sesuai aturan kuil, jadi lebih baik di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah bisa, tapi harus diperbolehkannya itu sebelah kiri karena biar lebih aman seperti itu. Ada lagi? Ya, Bibit. Berdasarkan standar kuil pemasangan stop kontak menggunakan berapa kabel? Ya. Berdasarkan standar kuil ada 3, fasa, netral, dan ground. Ya, ada 3 kabel ya, fasa, netral, dan ground. Oke, cukup ya? Silakan diakhiri. Silakan akhiri. Demikian.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang sudah bisa dicicil membongkar ya. Oke, lanjut. Kelompok kedua, kelompok mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok mangga akan mempresentasikan tugas praktek kami. Di sini ada MCB 3 bahasa Nanti untuk mengambil duduk dulu aja deh. Duduk dulu. Ada yang mau tanya. Ketika MCB sudah diselesaikan, maka rangkaian instalasi bisa dikendalikan. Jadi di sini saya mau mengecek staf kontak ya. Nah, staf kontak bagian lubang bagian kiri sudah dialiri fasa nyala. Lalu sebelah kanan tidak menyala karena ini netral. Netral. Ya. Terus? Untuk menyalakan lampu 1, tekan tombol sebelah kiri. Maka lampu 1 akan menyala. Untuk menyalakan lampu 2, tekan tombol sebelah kanan. Lalu untuk mematikan, tekan kembali. Mati. Dan tadi hasil pengukuran Hasil pengukuran tadi sekitar 210 volt. 210 volt begitu. Silakan. Di sini ada yang bertanyakan? Ya, siapa dulu nih? Silakan. Baik Pak, Reza. Reza. Mengapa hasil pengukuran hanya 210 volt, tidak 220? Itu karena apa ya? Biasanya tegangan itu kan naik turun nggak seimbang, nggak stabil. Itu segitu. Kalau ada yang mau ngelengkapi nggak apa-apa. Dari yang mana siapa tahu ada yang mau ngelengkapi? Melengkapi. Kok kenapa hasil pengukurannya kelompok mangga kok cuma 210? Ini bagus sekali pertanyaan ini. Ya, Jadi Sulung. kan 3 fase itu ada RST. Jadi misal kalau yang satu itu 210, berarti yang satu lagi itu ada di 230. Biar saling melengkapi gitu Pak, biar seimbang. Oh gitu ya. Berarti ada kaitannya dengan kesetimbangan fasa, 3 fasa. Mungkin tadi Helmi karena tadi angkat tangan atau sama jawabannya? Kalau menurut saya Ya. tergantung dari pemakaian hal yang lain juga Pak. Kan mengaruh misal bebannya itu banyak dari ruang lain itu bisa mengaruh juga. Kalau misal lagi rendah mungkin beban yang dipakai sekolah ini mungkin lagi banyaknya. Kalau misal lagi tinggi mungkin beban yang dipakai mungkin lagi sedikit. Gitu. Begitu ya. Al-Kaila, Reza, puas jawabannya? Ada lagi yang mau nanya? Ya, Sia, silakan. Bagaimana cara pemasangan grounding di stop kontak? Ya, dimasukkan yang bagian tengah untuk bagian grounding itu kan ada yang stop kontak grounding itu masuk ke grounding. Untuk mengamankan itu namanya komponen kalau ada kebocoran. Ya. Biasanya ada besinya ya. Ya, Ada lagi? Cukup? cukup Pak. Oh, Sulung, silakan, nggak apa-apa. Mengapa pada rangkaian harus menggunakan pipa PVC? Nah, kenapa harus pakai pipa? Agar lebih aman kan kalau biasanya kan dipasang di atas takut dimakan tikus apa dimakan harimau di atas. Harimau ya di atas ya. Gitu. Jadi, karena kabelnya NYA ya, Ya, jadi wajib menggunakan pipa. Kalau kabelnya NYM, berarti tidak wajib menggunakan pipa. Ada lagi? Cukup? Pak, Ya. berdasarkan pengalaman saya di rumah, pada saat saya mencolokkan charger HP ke stop kontak itu timbul percikan api. Heeh. Apa yang menyebabkan percikan api tersebut? Gimana? Kok timbul percikan api itu kenapa? oh ya, biasanya itu kan sambungannya bisa aja sambungannya tidak kencang. Oh, Terus lepas terus ada apa ya? Namanya hubungan singkat lah, hubungan singkat antara fase sama netral. itu. Ataupun mungkin bisa juga ukuran penghantar. Itu juga mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau kabelnya kecil dicolokin peralatan yang dayanya besar, dia akan timbul lonjakan api. Karena listrik itu hakikatnya adalah elektron yang bergerak. Jadi elektronnya pindah-pindah. Elektron itu ada indikasi ke api. Karena itu elektron itu menimbulkan percikan api itu. Cukup? Silakan diakhiri. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok apel. Ya, kelompok apel sana dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yomidin Saputra, teman saya ada Habil, Sakila, dan Iwit. Kami dari kelompok apel akan presentasikan hasil praktek kami. Jadi ini tuh adalah instalasi dan 2 saklar seri dan 1 stop kontak. Saat MCB tidak pas dinaikkan, maka arusnya akan mengalir kepada MCB 1 pas. Nah, saat MCB 1 pas dinaikkan, stop kontak akan teraliri arus. Kita akan cek. Ada, terus selanjutnya akan masing-masing satu. Yang kanan menunjukkan lampu 1, yang kiri menunjukkan lampu 2. Terus tadi hasil pengukurannya berapa? Untuk hasil pengukuran tadi di angka 210 volt. 210 volt. Silakan apakah ada pertanyaan. Jadi, buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya, Anggi duluan. Silakan. Fungsi last job singkat sering digunakan pada besar listrik Untuk fungsi last job itu untuk menutupi dan atau melindungi kabel listrik pada sistem instalasi. Pada sambungannya ya. Ataupun penggantinya last stop boleh nggak? Selain last stop, pakai isolasi boleh ya. Tapi yang penting jangan isolasi itu yang bening ya. Itu karena untuk kertas. Silakan yang lain. Ya, ini dulu tadi. Suruh. Berdasarkan pengalaman saya itu di stop kontak itu di kanan kirinya ada tegangan itu gimana bisa seperti itu? mungkin terjadi kebocoran ke kabel netralnya, jadi terdapat fasa semua di kanan kiri. Yang kedua biasanya kabel netralnya itu lepas. Jadi nanti netral sumber lepas hingga akhirnya semua sama-sama ada strumnya semua, ada fasa semua. Gitu ya. Ada lagi? Ya, Noval dulu tadi. Apakah bisa itu saklar seri menggunakan kabel netral yang masuk? Bisa nggak? Bisa, tinggal ditukar. Tinggal ditukar. Tapi Kan gini loh Pak, kalau misal keterbatasan kabel kadang-kadang kita tidak terpaut pada kuil kan. Kalau misal kabelnya emang memadai kan kita harus patuh pada kuil. Jadi gitu Pak. Misal kalau kabel terbatas kita kan kadang-kadang suka paksa kabel biru juga dipakai untuk fasa atau gitu. gitu. Jadi apa namanya? Bisa, tapi kita kembali lagi harus sesuai dengan aturan kuil. Itu harus tertib ya. Ada lagi? Terakhir? Ya. Silakan dia. Pada lampu kan biasanya terpasang 2 kabel yaitu fasa sama netral. Kan yang mengaliri arus listrik itu kan fasa ya ada fasanya. Nah, kenapa pada lampu itu dibutuhkan netral sedangkan netral itu tidak ada arusnya? Apakah bisa menyala kalau dikasih fasa di lampu? Ya. Karena netral fungsinya sebagai pembumian, kalau hanya fasa saja tidak akan nyala. Tidak akan menyala ya. Ibarat orang jalan itu karena sistemnya itu listrik harus bolak-balik ya. Dia butuh bolak-balik, butuh jalan terus kembali. Kalau misalnya nggak ada jalan kembalinya, nah jadi nggak akan bisa mengalir itu suatu sistem. Kayak gitu. Cukup ya? Cukup. Silakan diakhiri. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Untuk selanjutnya silakan yang terakhir kelompok nanas. Ini harus lebih semangat ini kelompok nanas. Habiskan, ayo terakhir kelompok nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok nanas yang beranggotakan saya sendiri Silung Santoso, kemudian ada Muhammadiyah Ulha, Alianul Abdullah dan Jini Adiandi. Jadi berdirinya kami di sini akan menerangkan cara kerja dari rangkaian yang telah kami buat yang akan disampaikan oleh Muhammadiyah Ulha. Jadi kita ini di sini membuat rangkaian instalasi listrik sederhana, hanya terdiri dari stop kontak, saklar ganda, lampu 1 dan lampu 2. Cukup simpel ya teman-teman. Iya teman-teman. Yang pertama kita nyalain MCB 3 pada sumber untuk mengaliri listrik ke MCB 1 kontak. Setelah MCB 1 kontak nyala, maka listrik akan mengalir ke stop kontak dan input apa.
Dan yang kedua untuk kabel yang dua. Untuk mematikannya ditekan kembali. Mungkin sekian cara kerja dari yang disampaikan oleh Muhammad Syaullah. Kemudian ada yang ingin bertanya? Hasil pengukurannya dulu berapa tadi? Untuk hasil pengukuran 230 volt. Nah, 230 volt. Ini lebih tinggi lagi. Silakan ada pertanyaan. Ya, Dea. Mengapa hasil tegangan itu bisa 230 volt sedangkan satu fase biasanya 220 volt? Ya, itu seperti yang tadi di awal, jika misal ada yang satu yang 210, yang satu lagi itu 230 biar seimbang. Berseimbang, begitu. Helmi ya, lanjut. Dalam pemasangan fitting lampu Pak, Hah? itu apakah harus ada aturan tertentunya dalam misal menentukan pasanya atau meterannya di sebelah mana? Kan itu ada 2 titik buat masukkan kabel Pak. Iya. Ada. Ada. Kalau fase itu kan di fitting itu ada yang di sisi, ada yang di tengah. Tengah. Nah, itu seharusnya fase itu yang di tengah. Kenapa? Untuk yang di sisi. Kenapa? Karena kalau alasan keamanan lagi, Pak. Oh, alasan keamanan. Kalau yang di sisi itu kan tangan kan sok gerak gitu, Pak. Iya. Sok masuk, kalau yang di sisi lebih bahaya Lebih bahaya. buat kalau fase. Jadi fasenya yang di tengah. Gitu. Ada lagi? Oke, Mugiarto, silakan Mugi. Apakah kita bisa menggunakan kabel warna biru untuk fasa? Coba. Bisa saja, tapi tidak sesuai dengan kuil. Jadi warna kabel itu sebenarnya berfungsi untuk membedakan satu dengan yang lain. Jadi kalau misal kabel biru digunakan untuk fasa bisa, cuma tidak sesuai kuil. Jadi nanti kalau misal yang masang instalasi Mugi, ya, yang benerin bukan Mugi, itu bingung, kasihan. Ini yang fasa yang mana, gitu kan, ada strumnya semua, gitu, tidak sesuai puil. Makanya perlu disesuaikan dengan aturan puil itu, supaya kita sama-sama satu visi, satu tujuan, satu misi, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Jika cukup, silakan diakhiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Baik anak-anak, semuanya dan semua kelompok sudah melakukan presentasi dan pengujian praktek dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, baik, tidak ada kendala, gitu ya. Perlu diingat, ini adalah praktek kita kali ini metodenya menggunakan papan demonstrasi, yang mana kan kita nggak mungkin praktek beneran di rumah beneran ya. Kita susah nyari rumah benerannya. Nah, tapi diharapkan dari praktek papan demonstrasi ini kalian bisa menerapkan besok di instalasi rumah yang beneran, ataupun kalian besok masang instalasi, diundang untuk masang instalasi, ataupun masang instalasi di rumah sendiri. Harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya silakan pembongkaran rangkaian dikembalikan lagi dengan tertib dan rapi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, silakan dimulai dari sekarang.
Silakan kembalikan mejanya juga. Sudah semua ya? Nah, jika sudah, untuk memperkuat pengalaman hari ini, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Silakan kalian bisa mempersiapkan HP-nya, karena soal evaluasinya nanti akan dikerjakan melalui smartphone kalian. Dah, silakan ketikkan alamat di atas. Oh gitu. Silakan boleh pinjam HP teman, nggak apa-apa. Nanti ya Pak. Iya. Dituliskan alamatnya gg.gg/ ataupun garis miring tes underscore IPL 34. Silakan di situ kalau sudah masukkan nama dan kelas, lalu silakan kerjakan soal-soal yang ada di lembar soal tersebut. Silakan kerjakan dengan jujur, karena untuk mengetahui sampai mana kalian paham akan materi hari ini. Kerjakan dengan jujur. Dilarang bekerja sama. Karena tadi bekerja sama hanya untuk praktek. Ya, 1 menit lagi, silakan. Yang sudah jangan lupa nanti klik submit ataupun klik kirim supaya jawabannya nanti terkirim. Dan karena Bapak menggunakan platform dari Google Form, nanti Bapak langsung tahu siapa nilai yang bagus, siapa nilai yang lulus, dan siapa nilai yang remedi, siapa nilai yang tertinggi, dan lain-lain. Sudah ya. Oke, waktu habis. Silakan letakkan HP-nya dan sebentar Bapak cek dulu siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Ya, ternyata pada tes IPL KD 3.4 yang mendapatkan nilai paling tinggi, silakan nanti maju ya. Dik-dik. Dik-dik.
Indonesia memilih gitu ya. Selamat untuk sulung. Maju ke depan. Nah, ini kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sulung karena sudah mengerjakan soal dengan jujur dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Untuk teman-teman yang lain juga jangan patah semangat karena bukan tentu hari ini saja, besok kita akan terus berlomba dan saling menjadi yang terbaik gitu ya. Sama-sama belajar tapi sama-sama untuk menjadi yang terbaik gitu. Nah, untuk sulung silakan berikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari selama ini dan silakan bisa sulung sampaikan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan praktik instalasi penerangan listrik bangunan sederhana adalah jadi saya dapat mengetahui tentang macam-macam komponen yang dibutuhkan, cara kerja dan fungsi masing-masing komponen seperti saklar seri, stop kontak dan fitting lampu. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Sulung sudah memberikan kesimpulannya itu. Dan diharapkan apa yang didapatkan oleh Mas Sulung itu sama juga dengan kalian gitu ya. Jadi semua mendapatkan ilmu yang merata, pengalaman yang merata dan bisa menggambar semua, bisa praktek semua dan bisa mengerjakan soal semua gitu. Dan nanti apabila yang nilai pengerjaan tesnya itu bagus, maka nanti akan Bapak berikan pengayaan ya. Pengayaan itu lebih ke materi advance dan untuk memberikan materi ke KD berikutnya. Untuk yang nilainya di bawah KKM, maka nanti akan Bapak berikan ujian remedial gitu ya, untuk memberikan kesempatan kedua kali. Jangan sampai kelima kali ya, cukup kedua kali aja gitu ya. Nah, selanjutnya untuk merefleksi pembelajaran hari ini, saya ingin tanyakan bagaimanakah perasaan kalian untuk belajar hari ini? Apakah menyenangkan ataupun menyedihkan? Menyenangkan. Menyenangkan sekali apa menyenangkan banget? Menyenangkan sekali ya Pak. Oh, 2 kali ya? Menyenangkan kali-kali gitu ya? Menyenangkan sekali. Nah, harapannya dari pembelajaran hari ini memberikan kalian pengalaman yang bermakna. Supaya apa? Kalau bermakna itu kalian ingat. Ya, kalau ingat dan kalian paham, itu nggak cepat lupa. Tapi kalau kalian nggak paham, praktek bisa besok lupa. Harapannya kalian praktek bisa besok akan selalu teringat. Sampai kalian besok jadi orang yang sukses gitu ya. Jadi teknisi, jadi instalatif, ataupun mau kuliah lagi, kalian masih ingat materi dari Pak Guru. Gitu ya. Baik anak-anak, untuk rupanya kita sudah di penghujung acara ini. Silakan dari kalian untuk beres-beres dulu dan nanti kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan dimasukkan kembali alat tulisnya. Kembali ke meja masing-masing, Pak. Oh iya, boleh silakan. Baik gitu. Habis ini pelajaran apa? Bahasa Inggris ya? Iya, Pak. Nah, nanti jangan lupa dibersihkan kembali ya tempatnya ya. Karena kalian setelah praktek, nanti kalau misalnya Bu Yeni nanti mau ke sini, nanti harapannya sudah bersih semua seperti semula gitu ya. Kita belajar bersih, awal bersih, akhir juga harus bersih gitu. Dan silakan salah satu anak ataupun ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah siap, gerak, berdoa, mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Untuk KD yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang papan hubung bagi instalasi bangunan sederhana gitu. Nanti silakan kalian juga harus tetap berlomba-lomba lagi ya. Jadi yang terbaik
harus lebih semangat dan harus lebih segalanya, itu. Dan apabila selama pembelajaran Pak Guru ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf apabila yang sebesar-besarnya, dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sebelum mengakhiri, supaya kita lebih semangat, kita petikkan dulu jargon SMK kita ya. SMK bisa, SMK Negeri Karangpucung luar biasa gitu ya. Oke, kita coba. SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri Karangpucung luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.